Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Masjid Jami Al-Mubarakah tidak seperti itu. Ramadan ramai, di luar Ramadan alhamdulillah juga tetap ramai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nilai istiqamah kita dan Allah kuatkan kita dalam keistiqamahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal pun telah pergi, dan saat ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Kita berharap kita tetap mampu merawat kesalehan dan ketaatan yang sudah kita rintis sepanjang bulan suci Ramadan. Aneka keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tetap kita rawat dan kita bawa pada bulan-bulan berikutnya. Karena ada orang yang menang tetapi di kemudian hari dia tidak menang. Karena kemenangan itu harus dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, kemenangan itu bisa hilang. Ketika akhir Ramadan kita masuk kepada Idul Fitri, kita menjadi hamba Allah yang aidina faizin, hamba Allah yang kembali kepada nilai fitrah dan menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Tetapi apakah kemenangan itu akan terus-menerus ada bersama kita? Itu kembali kepada kita. Kita mampu mempertahankan kemenangan tersebut atau tidak? Jika kita tidak mampu mempertahankan kemenangan tersebut, maka kita bisa kalah. Yang tadinya menang jadi kalah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yang sudah mencapai titik kemenangan, Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah atau petunjuk yang telah Allah hadirkan kepada kalian. Kenapa orang yang merayakan kemenangan disuruh oleh Allah untuk bertakbir? Mengapa? Karena dengan kita bertakbir berarti kita meredam sifat takabur kita. Karena kebiasaan manusia adalah ketika dia menang suka takabur. Orang kalau menang kan suka bangga dengan kemenangan. Orang biasanya merayakan kemenangan dengan pesta-pesta, dengan hura-hura, dengan senang-senang, dengan foya-foya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai hamba-hambanya, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang merayakan kemenangan dengan pesta pora itu. Rayakan kemenangan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang biasanya ketika dia menang, dia merasa dirinya besar, orang lain kecil. Tapi Allah perintahkan orang yang beriman kalau dia menang, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah turunkan kepada kalian. Jadi Allah suruh untuk agungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Jangan sombong. Karena orang kalau dia sombong, dia akan remehkan yang lainnya. Hamba Allah yang beriman harus sadar diri bahwasanya kemenangan yang dia dapat itu sepanjang dia puasa kemarin itu adalah persembahan dari Allah, bukan karena kebisaannya dia. Karena Allah yang mudahkan dia untuk merintis kesalehan dan kepatuhan itu hingga akhirnya dia bisa menang.
Makanya kenapa umat muslimin itu merayakan kemenangan dengan ibadah, salat Aidain, salat Idul Adha, salat Idul Fitri. Inilah beda kita antara umat muslimin sama umat yang lainnya. Umat muslimin merayakan kemenangan dengan ibadah. Orang-orang kafir mereka merayakan kemenangan dengan pesta, dengan senang-senang, dengan hura-hura, dengan bergembira. Kalau kita tidak, dengan ibadah, solat. Bahkan solatnya itu sunnahnya Nabi yang dibaca surat Al-Ghasyiyah, surat yang berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang huru-hara, dahsyatnya keadaan yaumul qiyamah, hari kebangkitan, agar orang yang sedang merayakan kemenangan itu dia tetap ingat tentang akhirat. Dunia itu hanya sebentar, dan ketika dia merayakan kemenangannya di dunia tersebut, dia tetap ingat akan negeri abadi, yaitu akhirat. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah mereka memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Nairuz dan Marjan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Arab jahiliyah itu mereka dahulu merayakan hari raya Nairuz dan Marjan, itu merupakan peninggalan daripada orang-orang Persia. Mereka ikut merayakannya. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan kepada umatnya, dahulu kalian merayakan Nairuz dan Marjan, kali ini aku larang kalian untuk merayakan hari raya tersebut, dan aku perintahkan kalian hanya merayakan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka umat muslimin dengan hadis tersebut hanya patut merayakan dua hari raya tersebut, dan tidak boleh merayakan hari raya umat lainnya. Umat lainnya mereka merayakan, biarkan mereka merayakan hari raya tersebut sesuai dengan keyakinan mereka, pemahaman mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita umat muslimin merayakan hari raya yang sesuai dengan keyakinan kita dan apa yang diperintahkan oleh sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang belum berakhir. Pertempuran kita melawan setan itu adalah pertempuran tanpa henti. Bisa saja saat ini kita menang, besok kita dikalahkan olehnya. Coba, ada satu klub bola. Klubnya bagus, bertaburkan pemain bintang. Pemainnya pemain bintang semuanya, nilai transfernya mahal, pelatihnya bayarannya tinggi, stadionnya bertaraf internasional. Apakah klub bola yang super mahal dan elit itu akan menang terus? Kan kadang-kadang dia kalah. Dan apa penyebab dia kalah? Kadang-kadang ketika dia kalah, kita sebagai pengagumnya kecewa. Tapi apa yang menyebabkan dia kalah? Salah strategi biasanya, salah formasi. Kita bilang, salah formasi itu ketika dia bertanding, salah strategi. Terus kita, pertempuran kita dengan setan, kadang kalah nggak? Kalah. Kapan kita kalah? Ketika salah formasi, salah strategi, atau ketika kita merasa kita sudah berada pada jalur yang nyaman atau aman. Belum tentu. Bisa saja sudah aman menurut kita, belum aman ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pesankan kepada kita, wala tamnun tastaktsir. Janganlah kalian merasa yang kalian lakukan itu sudah banyak. Karena bisa jadi banyak menurut kalian, kata Allah, tetapi sedikit menurut Allah Subhanahu wa taala.
wala tamnun tastakthir. Jangan berangan-angan, yang kalian lakukan itu sudah banyak, belum tentu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah yang mengingatkan kita bahwasanya jangan merasa yang kita lakukan itu sudah banyak, ya. Karena setan ini dia datang menggoda anak cucu Adam dengan tingkatan-tingkatan yang dia lihat, ya. Yang imannya kuat itu ada kekuatan datang bantuannya, datang godaannya dengan kekuatan yang penuh. Yang imannya standar, ya kekuatan standar juga. Tapi intinya syaitan dia tidak pernah berhenti untuk menggoda dan mengganggu anak cucu Adam. Syaitan berusaha untuk menunggu kita, mencari tahu kelemahan kita, di tikungan kelengahan kita. Kapan kita lengah, dia masuk. Itu syaitan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di zaman dahulu. Ada seorang ulama yang bernama Barsisah. Barsisah ini menurut riwayat dia seorang ahli ibadah yang sudah beribadah kepada Allah lebih daripada 220 tahun ibadahnya tanpa cacat. Kita ada nggak nih sini yang sudah beribadah 220 tahun? Ini bersisa 220 tahun. Oh, ahli ibadah, bagus, baik semua. Dia punya murid 60.000 muridnya. Murid utama nih, murid utamanya 60.000. Dan semuanya hebat. Bahkan kebanyakan muridnya itu bisa berjalan di atas angkasa. Apalagi dia, muridnya jago bisa jalan di atas angkasa. Punya karamah. Punya karamah muridnya. Sampai-sampai Barsisah ini, ya, dia sangat dikagumi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah memuji Barsisah ini dengan pujian-pujian yang mengagumkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala suatu hari berkata kepada malaikat Allah. Allah berkata, kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti daripada apa yang kalian pahami. Ketahuilah kalian wahai para malaikat-malaikatku," kata Allah, "sesungguhnya Barsisah dalam pengertianku," kata Allah, "akan melakukan kekufuran dan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya disebabkan dia minum minuman khamar." Itu kata Allah kepada para malaikatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan para malaikat didengar oleh iblis. Iblis kan sukanya apa? Nguping. Nguping dia. Oh, berarti orang ini ada kelemahannya. Terus dia putar otak nih iblis nih. Cari tahu gimana caranya untuk menyesatkan Barsisah. Apa yang dia lakukan? Iblis datang menuju majelisnya Barsisah dengan berwujud manusia, merubah dirinya jadi manusia. Iblis bisa berubah wujud jadi manusia, dan kalau dia berubah jadi manusia, kita bisa lihat, datang dia dengan pakaian yang rapi, bagus, sempurna, bagus pakaiannya. Iblis nih. Terus menemui Barsisah. Dia bilang, "Tuan, izinkan saya
untuk beberapa malam beriktikaf di masjidmu, karena dia datang dengan tampilan orang soleh, minta izin untuk beberapa malam iktikaf di masjidnya Barsisa. Barsisa ketika dia lihat ini orang baik, tampilannya baik, wajahnya itu kelihatan polos, makanya hati-hati, ada yang kelihatan polos tapi ternyata jahanam juga ya. Iblis nih datang, dipersilahkan oleh Barsisa untuk iktikaf 3 hari 3 malam. Iblis ini yang sudah berubah wujud jadi orang soleh, iktikaf non-stop tanpa ada cacat sedikit pun, rapi iktikafnya non-stop. Nggak tidur sepanjang hari, sepanjang malam iktikaf. Barsisa terpesona, terpukau, karena ini amalan dia belum pernah melakukan sebelumnya, dan dia nggak kuat. Ini kalau saya nggak kuat ini, padahal dia ahli ibadah 220 tahun, nggak kuat ini. Ini apa ini? Resepnya apa ini? 3 hari 3 malam non-stop, kuat banget, dan kelihatan segar aja, nggak lemes, nggak pucet. Langsung Barsisa panggil tamunya itu, yang ternyata iblis. Dia bilang, "Tuan, saya salut sama Anda, saya kagum sama Anda. Anda melakukan ibadah yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Kuat banget, hebat banget, 3 hari 3 malam iktikaf, nggak lelah. Amalan apa sih yang bisa seperti ini? Ajarin dong, saya pingin juga seperti Anda." Masuk nih. Iblis bilang apa? "Oh, kau bisa, Anda bisa seperti saya. Gimana Tuhan caranya Tuhan?" Buat maksiat sekali-sekali, ya, sekali-sekali buat salah, buat dosa, kau bakal menyesal, ibadahmu tambah kenceng. Lihat dia masuk situ. Masa sih? Iya, saya dulu seperti Anda, tapi saya pikir caranya lebih kuat lagi. Saya pernah buat dosa, terus nyesel, kencang seperti ini. Dosa apa dong? Ya, terserah kamu mau buat dosa apa, kata iblis. Bunuh orang dosa besar. Apa ini dosa apa? Minum khamar nggak mau, kata Barsisa. Saya nggak mau minum khamar, karena minum khamar itu membuat saya lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tidak mau dalam hidup saya lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Barsisa, kata iblis ini, "Oh, kalau begitu gampang. Minumnya dikit aja. Minumnya dikit aja. Jangan sampai mabok. Tapi udah dosa itu kan, minum khamar walaupun dikit, kan khamar haram. Nah, kau bakal nyesal. Kau bisa tobat." "Oh gitu ya?" "Iya, kan dikit." "Oh, boleh juga nih." Dikasih ide. Ini muslihatnya iblis. Berangkatlah dia, cari kampung keluar kampung. Kalau di kampungnya kan ketahuan, di kampungnya cari kampung lain biar nggak ketahuan. Cari kedai yang ada minuman kerasnya, lalu masuk dia, pesan minuman keras sedikit, katanya, nggak usah banyak-banyak, minum. Memang dasarnya dia ini bukan pemabok, baru minum sedikit langsung
mabok, goyang dia. Nggak sadar, minta tambah, sempoyongan. Karena dia mabok, ditambahin sama pelayannya. Pelayannya perempuan cantik. Dan perempuan tersebut digawilah. Dia gawili perempuan tersebut. Tidur sama perempuan itu. Setelah dia tertidur dengan perempuan itu, ketika dia terbangun dan dia sadar dia telah melakukan perbuatan yang keji, dia ingin menghilangkan jejak, dia bunuh perempuan itu. Ketika dia membunuh perempuan itu, datang lagi iblis. Iblis datang lagi dengan berwujud sebagai suami daripada perempuan itu. Ganti casing. Dan dia berteriak, ada pembunuhan di sini. Istri saya dibunuh sama laki-laki ini. Dia telah melakukan perbuatan keji kepada istri saya dan dia membunuhnya. Barsisa diarak di kampung itu, diikat untuk dihukum mati. Ketika dia diarak, kembali datang iblis. Datang dengan wujud yang lain sebagai penyelamat. Barsisa, maukah engkau saya selamatkan? Dia lihat, bagaimana caranya? Kau hanya cukup patuh kepadaku saja. Aku tidak mau patuh kepada engkau. Aku hanya mau patuh kepada pencipta. Aku sudah banyak dosa ini. Aku menyesal terhadap seluruh perbuatanku ini. Ya, kau masih bisa bertobat. Yang penting kau bisa dibebaskan. Sekarang bagaimana kau mau bertobat? Udah terikat engkau. Kau tinggal iyakan, saya akan lepaskan ikatan ini. Barsisa, karena berharap dia dibebaskan dan dia dapat bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dia menganggukkan kepalanya untuk patuh kepada iblis. Dan iblis ketika melihat dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda patuh kepada iblis, iblis lari, meninggalkannya sambil tertawa dan mengatakan, ana bari'um minka, aku berlepas diri daripadamu. Barsisa ini dihukum mati, mata ala kufrin. Bayangkan 220 tahun ibadahnya sia-sia, hilang semuanya. Jadi pertempuran kita dengan syaitan ini pertempuran yang tidak ada akhirnya, terus terjadi. Jangan pernah merasa aman. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, nabi mulia yang maksum, yang terjaga dari segala macam bentuk dosa dan nista, dirinya terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih Allah perintahkan kepadanya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Katakanlah, aduhai Tuhanku, aku berlindung padamu dari hamazatis syayatin, dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung padamu ya Allah dari usaha kehadirannya. Ini Rasul disuruh begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini yang sangat lemah. Maka rintisan kebaikan yang sudah kita rajut selama ini, kita tetap minta Allah untuk lindungi kita dari segala macam usaha dan muslihat yang dicanangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kita tentunya. Dulu di Mesir, ini diriwayatkan oleh Abdul Haq Ash-Shibli, dikatakan di kota Mesir ada seorang pemuda yang dikenal sebagai ahli ibadah, bahkan dijuluki sebagai rijalul masajid, yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Pekerjaannya dia itu hari-hari ada di masjid, muazzin dia. Masjid mana yang dia masuk dia pasti azan. Zaman dulu orang kalau azan naik ke atas menara untuk azan. Suatu hari laki-laki tersebut dia naik ke atas menara mau azan. Di Mesir, zaman Mesir kuno, dia naik mau azan. Ketika dia mau azan, dia lihat ke bawah,
Ternyata di bawah itu ada rumah yang didiami oleh seorang perempuan cantik, lagi sedang menjemur baju. Dia lihat, dia belum pernah lihat perempuan ini sebelumnya. Ternyata itu orang baru pindah ke situ bersama ayahnya, seorang wanita Yahudi. Laki-laki ini yang hari-hari di masjid ibadah penuh dengan ketaatan, ketika dia lihat langsung terpukau dan terpesona sama wanita cantik ini. Rencananya dia mau azan, dia urungkan lebih dahulu dan dia turun ke bawah. Dia temui perempuan itu, dia kenalan dengan perempuan itu, dan dia nyatakan dia jatuh hati dengan perempuan itu. Langsung dia bilang, perempuan itu mengatakan tidak mungkin, ayah aku pasti tidak setuju. Dia bilang, kenapa tidak setuju? Dia bilang, perempuan itu mengatakan, kita beda akidah. Engkau seorang laki-laki muslim, aku seorang wanita Yahudi. Mana mungkin ayahku akan merestuinya. Tapi laki-laki ini sudah sangat suka. Dia mengatakan apa? Aku akan temui ayahmu. Ya, untuk apa kau temui ayahku, sedangkan engkau tetap dalam akidah yang berbeda? Laki-laki ini bilang apa? Aku akan bersedia memeluk agamamu asal boleh menikah denganmu dan menjumpai ayahmu. Sebegitu singkatkah itu? Akhirnya perempuan itu bawa dia ketemu dengan ayahnya, jumpa, ngomong. Dia sampaikan hasratnya, niatnya, jatuh hatinya. Terus dia mengatakan, aku bersedia untuk pindah ke akidah kalian. Dan disepakatilah. Kemudian setelah itu mereka tentukan kapan nanti menikahnya. Laki-laki itu kembali naik, kan karena dia turun dari belakang, dia naik dari belakang lagi ke atas menara. Ketika dia naik lewat belakang lagi, dia jatuh, meninggal dunia. Dalam keadaan apa? Mata ala kufrin. Makanya kita sering membaca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita tetap dalam keadaan husnul khatimah. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada jeda, tanpa ada waktu istirahat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tunggu momentum. Ramadan yang sudah kita lewati memang banyak memiliki keistimewaan demi keistimewaan, kemuliaan demi kemuliaan, keberkahan demi keberkahan. Tetapi rangkaian kemuliaan, keistimewaan, keberkahan yang ada pada Ramadan itu harus kita tarik kepada bulan-bulan berikutnya. Ramadan dijadikan sebagai sebuah madrasah yang akhirnya menggembleng kita, mendidik kita untuk merintis ibadah yang jauh lebih kuat lagi, lebih menanjak dan lebih meningkat. Maka Allah menyatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi menang yang kita dapatkan itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemenangan tersebut adalah persembahan dari Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang yang faizin itu siapa? Orang yang faizin jelas dalam Al-Quran, Allah tegaskan itu dalam surat An-Nur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun.
Jelas itu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqih, dan membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda, faulaika humul faizun, maka mereka itulah adalah hamba-hamba Allah yang faizun, yang mendapatkan kemenangan. Berarti syarat untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki itu, yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, yang keempat membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda. 4 syarat ini harus dijalankan dan harus dikerjakan, baru nanti bisa mendapatkan al-faizun, bisa mendapatkan predikat sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Jika tidak, maka itu adalah kemenangan yang sia-sia. Kan kadang-kadang ada orang merasa dia menang, padahal dia nggak menang. Merasa menang, tapi nggak menang. Puasanya aja asal-asalan, tapi ikut merayakan. Kan banyak itu orang puasanya tidak sungguh-sungguh, atau mungkin dia tidak puasa, atau kadang puasa kadang tidak, tapi ikut merayakan. Kan banyak begitu, ikut merayakan, ya, ikut merayakan hari kemenangan tersebut, padahal dia sebenarnya tidak menang. Kan memalukan sekali. Harusnya yang berhak untuk merayakan kemenangan itu siapa? Yang benar-benar menjalankan pertandingan itu dengan sungguh-sungguh. Kan dia bertanding melawan setan itu, hawa nafsunya itu. Masa nggak tanding merayakan? Dan itu banyak. Dan akhirnya cara merayakannya salah, ya, dengan bakar petasan, gebar-gebar motor, ya, pesta pora dan lain sebagainya. Kalau dia benar-benar menjalankan ini 4 tadi itu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian takut yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda, dia menang. Allah yang bilang faulaika humul faizun. Orang kalau dia takut sama Allah, dia pasti menang, dan Allah akan kalahkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini ada kisah zaman dahulu. Ada rombongan musafir lagi dalam suatu perjalanan mau lewatin sebuah hutan. Menurut cerita, hutan tersebut banyak binatang buasnya. Jadi kalau masuk hutan tersebut jangan sampai bermalam. Jangan sampai bermalam. Kalau bermalam banyak yang mati, karena binatang buasnya memangsa mereka. Mereka masuk hutan itu dengan berjalan cepat, dengan niatan keluar dari hutan waktu masih terang. Di tengah hutan mereka berjumpa dengan seorang anak muda yang sedang tidur dengan nyenyak. Di tengah hutan tidur nyenyak. Akhirnya rombongan musafir itu bangunin dia. Bangun, ayo ikut bersama kami keluar dari hutan ini. Kan hutan ini banyak binatang buasnya. Bukankah kau tahu itu? Iya, saya tahu. Ayo, kenapa bermalam di sini? Kenapa mau tidur di sini? Ayo ikut. Dia bilang tidak, saya akan tetap tidur di sini. Banyak binatang buas. Terus apa jawaban pemuda tersebut? Aku malu kepada Allah. Aku sering katakan kepada Allah bahwasanya aku takut kepadanya. Terus kenapa aku harus takut kepada makhluknya? Malu saya. Saya menyatakan takut kepadanya, tetapi saya masih takut kepada makhluknya. Terus dia tidur lagi. Akhirnya anak muda tersebut ditinggalkan sama rombongan musafir tersebut. Mereka keluar dari hutan, mereka bangun tenda di luar hutan. Esok harinya ketika pagi hari, sekitar jam 9, jam 10, rombongan musafir lagi merapikan tenda-tenda mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat anak muda itu keluar dari tengah hutan dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat, tanpa cacat, tanpa luka, tanpa lecet. Kenapa? Karena puncak ketakutannya hanya kepada Allah, dan Allah jadikan seluruh makhluk Allah yang lain takut kepadanya. Bahkan dalam riwayat
ketika dia sedang tertidur sempat datang harimau mendekatinya, tapi bukan untuk memangsanya, menjaganya, duduk di sampingnya sampai dia terbangun, pergi harimau tersebut. Yang buat begitu siapa? Allah. Karena yakinnya begitu tinggi kepada Allah dan puncak ketakutannya hanya kepada Allah, dan Allah akan jadikan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain takut dan segan padanya. Yang buat Allah, yang kendalikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa takwa itu dalam Al-Qur'an, salah satu makna takwa itu apa? Takut. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa iyaya fattakun, dan hanya kepada aku Allah kalian takut. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, Allah berkahi kita, Allah jaga nilai-nilai takwa yang selama ini kita rintis dan kita lakukan dan kita kerjakan sepanjang hidup kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kesehatan buat kita, Allah panjangkan usia kita, Allah baguskan segala macam bentuk niatan-niatan kita, Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umur jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kull asir فتيسير العسير عليك يسير. اللهم أنت شافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. وبحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.